Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan Kiai NU dan rungkat dinasti Ba'alwi. Alhamdulillah, saat ini saya ingin menyampaikan kembali beberapa data yang terbaru dalam buku saya dengan judul Hakikat Pemberian Gelar Habib dari Kolonial Belanda kepada Imigran Yaman. Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah lah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Sudah barang tentu ini menjadi sebuah data yang juga sangat penting buat semua dulur-dulur perjuangan di seluruh Nusantara. Kita akan bacakan secara ringkas. Gerakan misionaris barat bukanlah perkara baru. Sejak Snok Hurgronje berkawan dengan Utsman bin Yahya yang telah memigrasikan klan Ba'alwi dari Yaman ke Indonesia dan diangkat sebagai mufti Batavia, seakan-akan Utsman bin Yahya adalah ulama besar. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Indonesia sampai ke akar-akarnya dengan target jangka panjang. Target penjajahan jangka panjang penjajah Belanda untuk menghancurkan Indonesia bukan dengan target politik dan target militer, akan tetapi dengan merusak budayanya, yaitu bertujuan merubah mindset atau cara berpikir masyarakat Muslim Indonesia. Mereka membaca karakteristik masyarakat Indonesia adalah petarung yang dibentuk oleh banyaknya kerajaan-kerajaan besar yang berpengaruh di sepertiga dunia, seperti kerajaan Mataram kuno, kerajaan Singosari, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Maka jauh-jauh hari penjajah Belanda sudah membaca kondisi sosial, demografis, dan geografis Indonesia, membuat pertarungan medan gerakan yaitu bukan dengan fisik, tapi dengan cara merusak karakter budayanya. Yang menjadi target penjajah Belanda dirusak ideologi keagamaan dan ideologi kebangsaannya. Benarkah Habib adalah gelar ulama yang memiliki darah sebagai zuriat Rasulullah? Tentu tidak. Sebagaimana gelar-gelar yang diklasifikasikan sebagai strata sosial yang ada di tanah Nusantara ini, maka penjajah Belanda pun menyematkan gelar Habib kepada kaum imigran kaum Yaman ini sebagai bentuk gelar kehormatan dan penyeimbang strata sosial yang ada di Nusantara seperti Raden, Tubagus, Andi, Karaeng untuk gelar bangsawan. Kemudian Buya, Kiai, Gus, Aang, dan lain-lain untuk gelar keulamaan. Maka gelar Habib itulah yang cocok untuk mengimbangi gelar keulamaan di tanah Nusantara sebagai bentuk gelar tandingan. Dengan adanya gelar Habib yang telah dilegitimasi oleh penjajah Belanda, bertujuan merusak kepercayaan umat Islam kepada ulamanya. Apalagi Habib akan diposisikan pada tataran gelar kehormatan di atas ulama di negeri ini. Inilah jalan mulus tanpa agresi militer untuk menjadikan doktrin-doktrin sesat Ba'alwi menguasai negeri Indonesia sebagai lahan ajaran pembodohan terhadap umat Islam di Nusantara. Mereka dengan sengaja berbohong pada bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan maisah atau penghidupan dari jualan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal ini sampai hati klan Habaib lakukan kepada bangsa Indonesia? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka dan kita sendiri sebagai pribumi. Faktanya, sejak zaman penjajahan kaum pribumi dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial berbangsa, yaitu kasta nomor 3. Meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, kiai, saudagar, namun tetap saja oleh Londo Belanda dimasukkan dalam kasta rendahan. Sadis sekali, tapi itulah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Jadi bisa kita pahami bahwa ada grand design secara jangka panjang bahwa penyempatan nama gelar atau Habib ini kepada imigran-imigran Yaman ini bertujuan mereka ini ingin diangkat, diposisikan oleh kekuatan politik penjajahnya Belanda agar mereka benar-benar menjadi penguasa setelah Belanda itu sendiri. Mereka sekarang menduduki posisi kedua di tanah Nusantara ini, sehingga dapat kita rasakan sejak dulu sampai sekarang mereka merasa ada superior, perasaan superior seperti menggantikan kedudukan Belanda waktu itu, sehingga kita bisa saksikan bahwa baik orang-orang yang bergelar bangsawan ataupun yang bergelar kiai, ulama, ajengan dan sebagainya, seakan-akan mereka berada di bawah derajat Habib itu sendiri. Padahal sejatinya penyematan yang dipaksakan oleh penjajah Belanda waktu itu
hanya akal-akalan. Jadi bangsa kita sudah lama dikadalin oleh penjajah Hindia Belanda, termasuk sekarang oleh anak turunannya, para imigran Yaman, sehingga mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsawan, mereka menganggap bahwa ulama yang paling tinggi di tanah Nusantara, padahal sejatinya mereka itu pada asalnya bukan siapa-siapa. Mereka itu bukan bangsawan Nusantara, bukan pula sekarang ulama Nusantara. Oleh karena itu, kita harus bangkit. Jangan sampai mau tertipu secara terus-menerus, karena pada saat ini kita sedang mengalami defisit intelektual, defisit akhlak, defisit kecerdasan, dan bagi mereka ini semuanya adalah defisit nasionalisme. Bangsa ini sudah lama terjangkitnya penyakit Alawiyin palsu. Karena walaupun bagaimana kita harus akui bahwa Ba'alwi telah merusak nilai-nilai kebangsaan kita dan telah mengadu domba anak bangsa Nusantara. Hatur nuhun. Kelompok Ba'alwi ini rasanya sangat mustahil apabila mereka sejak awal tidak mengetahui tentang ketidakbersambungannya nasab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pasti para tetua klan Ba'alwi pasti sudah tahu tentang polemik keabsahan nasab mereka yang tidak diakui oleh para nakib Naqabatul Ashraf Internasional. Pertanyaan kemudian, apakah ada grand design dan grand skenario terhadap bangsa Indonesia yang disepakati oleh penjajah Belanda dengan klan Ba'alwi di Indonesia? Bila dicermati dengan seksama tingkah laku klan Ba'alwi sekarang, indikasi itu sangat mungkin. Saat ini kita wajib waspada dan cermat membaca tanda-tanda zaman agar ibu pertiwi tanah pusaka leluhur tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Dan juga ini saya menceritakan sedikit lagi tentang daerah Snoek Hurgronje. Beliau ini kan sebagai agen khusus yang diturunkan ke Indonesia dan memiliki tugas dan peran yang besar dalam melanggengkan kekuasaan Belanda di daerah jajahannya. Ia dikenal sebagai peletak dasar Islam politik. Dia juga dipandang sebagai seorang mata-mata kolonial Belanda yang rela menyatu dan berbaur dengan masyarakat Nusantara demi berbagai informasi intelijen. Misi utama dari Snoek Hurgronje adalah untuk melakukan pembersihan di Aceh dan di tempat-tempat yang lain. Studi-studi keislaman yang dilakukannya sangat memberikan pengaruh terhadap kontrol pemerintah bagi masyarakat pribumi di Indonesia. Selama menjalankan tugasnya, Snoek Hurgronje akhirnya mengetahui kelemahan orang Aceh dan juga di daerah Indonesia lainnya, yaitu dengan mengadu domba golongan para ulama-ulamanya yang pada saat ini tengah bersaing satu dengan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akidah Islam dalam perspektif Snoek adalah keyakinan agama yang dijadikan kekuatan sebagai doktrin politik, dan kekuatan ini merupakan musuh kolonialisme. Maka dalam pandangan Islam harus dinilai bagi sesuatu yang negatif. Maksud dari Islam politik adalah setiap interpretasi Islam sebagai sumber identitas dan tindakan politik. Sudah barang tentu, sebagai agen khusus yang diturunkan untuk meredam perjuangan kemerdekaan di Aceh dan tempat yang lain, Snoek Hurgronje harus pandai-pandai menyelami berbagai interpretasi Islam, kemudian menjadikannya sebagai sebuah identitas Islam yang baru, yang mampu diwujudkan dalam tindakan politik kolonialisme Belanda. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan politik itu sendiri adalah tindakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan politik atau dengan aktivitas di saluran politik, seperti partisipasi dalam organisasi partai. Kalau sekarang mungkin dalam pemilihan umum, juga melalui lobby-lobby politik. Jadi bisa dipahami bahwa Snoek Hurgronje sebagai peletak dasar Islam politik adalah sebagai peletak dasar Islam politik dengan wajah baru, dengan interpretasi baru, atau mudahnya kita katakan saja sebagai penafsiran Islam versi VOC. Dengan menggunakan kekuatan politik kolonial yang dimilikinya, maka dapat dipastikan bahwa dengan kekuatan politik yang dimilikinya, penjajah Belanda harus memiliki mitra utama dari bangsa pribumi atau yang sudah dinaturalisasi versi VOC, yang seirama dalam membantu tujuan politiknya tersebut. Sudah barang tentu seluruh mitra utamanya ini harus memiliki keberanian dan keberingasan dalam menghadapi gerakan perjuangan saudara setanah air sendiri. Andaikan FPI dan HTI sudah ada di zaman itu, pasti mereka akan dirayu dan dijadikan mitra utama dari saluran politik penjajah Belanda di kala itu.